Salam hormat saya, Mas. Mas, Mas Anam, saya mau bertanya pada pemateri pertama sama pemateri kedua. Untuk Ya. pertanyaan itu, bila mana ada kasus dari penyelenggara di tingkat KPU maupun Bawaslu, di tingkat TPS, desa ataupun kecamatan, itu yang ada yang mengidap COVID-19 pada saat menjalankan tugasnya, itu apa yang harus dilakukan? Mungkin itu aja pertanyaannya dari saya. Terima kasih, Mas Anam. Oke, jadi ya pertanyaannya tentang penyelenggara yang mengidap COVID-19, Mas ya. Kemudian ada lagi Pak Sanusi Suar. Boleh langsung dinyalakan mic-nya, Pak. Oke. Makasih, Mas. Saya Sanusi, saya dari Suar. Selamat malam, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Sabta tentang analisis risiko. Saya pikir analisis risiko ini di dalam COVID itu begitu pentingnya untuk antisipatif. Misalnya begini, kalau pertimbangan bahwa saya meyakini bahwa apa yang disampaikan Pak Sabta tadi, PKPU itu sudah melalui sebuah proses dan sudah ada ahlinya. Cuman ada satu hal bahwa persoalan COVID ini kan tidak bisa dibuat generalisasi. Misalnya begini, kalau di pendidikan itu ada zona merah, zona kuning, zona hijau, apakah di PKPU juga akan menjabarkan itu? Maksudnya begini, kita kan tidak bisa memprediksi di Kabupaten Kediri ini seperti apa 4 bulan ke depan. Karena sampai hari ini kalau kawan-kawan menyatakan new normal, tidak ada keputusan apapun tentang new normal begitu. Sehingga pertanyaan saya adalah, jika semoga ini gak menjadi satu saat bahwa di Kabupaten Kediri ini persoalan COVID itu sangat mewabah. Semoga tidak terjadi, ini antisipatif. Apa yang harus dilakukan? Mengikuti sebenarnya arahan dari PKPU itu, atau melihat bahwa situasi lapangan berdasarkan gugus tugas kabupaten kota. Ini. Jadi Kediri itu nomor 4 loh. Jadi potensi bahwa ada kesana itu luar biasa, kecuali kita semua bisa bekerja sama di dalam rangka mengantisipasi itu. Yang kedua, saya pikir menarik apa yang disampaikan oleh sahabat Wisnu tadi tentang bagaimana sehat penyelenggara dan sehat pemilih. Tentu saja yang dipikirkan oleh kawan-kawan penyelenggara itu bukan hanya pada saat pemilihan, tapi bagaimana sebenarnya baik BPS, baik PPK, mulai hari ini juga harus disiapkan di dalam rangka sebenarnya menjalani protokol itu. Kalau tidak, saya khawatir bahwa pada saat hari H, ketika misalnya COVID ini akan terjadi benar-benar maka tentu saja akan berpengaruh terhadap penyelenggara yang ada di sana dan yang pelaksanaan yang dilakukan penyelenggara. Dan yang terakhir, menurut saya Pak Sabta, suksesnya itu tidak hanya partisipasi di dalam mengikuti pemilu, tapi partisipasi terhadap yang mengikuti kontestan itu adalah bagian dari tanggung jawab oleh penyelenggara. Jadi bukan yang daftar ke pemilu, tapi siapa yang daftar untuk kontestan itu adalah bagian tanggung jawab oleh penyelenggara. Saya pikir itu, 3 hal itu. Matur nuwun, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu ada 2 pertanyaan. Dari yang pertama dari Mas Fatih. Nah, Mas Fatih ini staf Bawaslu kayaknya ya Mas ya. Kabupaten Jombang. Kemudian ada Pak Sanusi. Yang pertama tentang bagaimana kalau ada salah satu penyelenggara atau petugas pemilu yang terkena COVID-19, apa sikap KPU maupun Bawaslu dalam hal ini. Kemudian yang kedua, nanti bisa langsung dijawab rapel gitu. Yang kedua tentang apa landasan penyelenggaraan ini untuk menyelenggarakan pilkada, apa
apa landasannya gugus tugas dari kabupaten kota. Kemudian ada pertanyaan untuk Pak Sabta juga tentang pernyataan ya, bahwa partisipasi itu tidak hanya diukur dari tingkat pemilih tapi juga dari kontestasi, sehingga pemilihan ini bisa hidup, ruang demokrasinya bisa hidup. Oke. Saya langsung ke Mas Wisnu, silakan Mas. Terima kasih para penanya. Mohon izin pimpinan dan kawan-kawan semua. Ini memang PR ya, bahwa sekali lagi naudzubillah, semoga tidak terjadi bahwa penyelenggara terkena positif. KPU sudah mengantisipasi itu. Antisipasi kami, begitu kami pelantikan, kami menerapkan PPS kemarin, kami menerapkan prosedur protokol COVID yang ketat. Kami juga mengusulkan sebenarnya, dan semoga di ACC, rapid test bagi penyelenggara untuk pencegahan itu. Tapi sepertinya oleh Pemda belum di ACC atau bagaimana ya. Tapi kami lakukan pencegahan itu. Namun demikian, saya berpendapat bahwa lebih baik kami mencegah daripada tertular. Jika harus tertular, sebenarnya kami sudah contoh kemarin adalah di pelantikan PPS kemarin. Pelantikan PPS kemarin itu ada zona merah di desa yang kemudian menyebabkan dia isolasi mandiri. Waktu itu hasilnya masih non-reaktif, hasilnya non-reaktif sehingga tidak bisa mengikuti. Akhirnya yang bersangkutan pelantikan secara pribadi, secara Zoom di rumahnya. Artinya apa? Bahwa segala pelaksanaan tahapan ini tentu kami akan senantiasa berkoordinasi dengan gugus tugas COVID ya, gugus tugas COVID di Kabupaten Kediri juga tetap mengacu kepada aturan yang ada. Kami akan mencegah lah Mas daripada nanti harus bisa terkena. Namun demikian jika harus terkena ya sudah, yang bersangkutan memang mau nggak mau dirawat, mau nggak mau harus dilakukan oleh prosedur COVID yang ada. Kalau dia PPS ya berarti dia berkurang 1. Kalau mungkin kemudian dia ternyata tidak dapat mengikuti lagi, tidak dapat melaksanakan kegiatan atau melaksanakan menjalankan tugasnya, kami lakukan PAP. Tapi sekali lagi prinsip kami bukan menunggu yang bersangkutan kena, tapi pencegahan yang kami lakukan. Persis saya menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sabta tadi, sosialisasi, edukasi, dan simulasi. PR KPU saat ini tidak hanya sekedar sosialisasi bagaimana partisipasi meningkat, tapi juga mensosialisasikan bagaimana protokol COVID juga kepada badan penyelenggara kita maupun kepada pemilih kita. Sebagai contoh, penggunaan masker, kemudian cuci tangan sebelum aktivitas dan setelah aktivitas, itu yang tentu menjadi standar yang harus kita pegang. Kemudian saya ingin masuk langsung ke Mas Sanusi ya. Kalau Mas Sanusi bilang ini saya percaya, dia kan memang aktivis kesehatan mulai dari sejak saya masih di jalan. Beliau sudah aktivis kesehatan yang kekeh. Betul, analisa risiko memang kita perlu Mas Sanusi. Analisa risiko masih kita perlu. Kita rapat intensif dengan beberapa dengan gugus tugas itu memang tidak bisa menjamin kapan puncak pandemi ini. Ada kalanya Kediri ada 1 kasus muncul, 2 kasus muncul. Tapi kemarin sempat muncul 24. Langsung boom. Nah, analisa risiko ini saya belajar dengan harm reduction, pengurangan dampak buruk, yang itu tentu akan kita coba laksanakan di lingkungan kami, di KPU Kediri, pun juga memberikan edukasi kepada pemilih. Kita ini kan ibaratnya ngomong dari normal ke new normal, itu kan perlu behavior change intervention. Jadi intervensi perubahan perilaku. Mulai yang dulu nggak mau masker, sekarang pakai masker. Nggak mau cuci tangan, sekarang cuci tangan. Dan lain sebagainya. Jika harus membenturkan antara rekomendasi gugus tugas dengan PKPU,
saya kok meyakini bahwa PKPU yang dibentuk nanti sudah mengakomodir segala bentuk risiko. Dan jangan lupa di Undang-Undang Perpu 2 2020 itu jelas bahwa pilkada pun bisa ditunda jika memang terjadi pandemi atau mungkin ada rekomendasi gugus tugas untuk menunda itu. Tentu dengan persetujuan KPU, DPR RI, dan pemerintah. Kemudian bagaimana negara yang protokol berpengaruh pada pelaksanaan? Tentu sama seperti dengan Mas Hari TW tadi sampaikan bahwa melalui wawancara jarak jauh, kami pun juga akan melakukan itu. Rapat-rapat pun kita bahkan sosialisasi. Sekali lagi saya terima kasih lah kepada Mas Anam. Ini juga bagian dari sosialisasi kami, bagian dari edukasi kami yang tentunya memberikan pemahaman selain pada pemahaman tentang kepemiluan, juga pemahaman bagaimana menyelenggarakan pemilu, bagaimana kita bergembira, berdemokrasi di pilkada ini dengan tetap memegang erat protokol COVID yang ada. Bahkan tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa KPU Kediri melaksanakan pilkada di Indonesia dengan dua prinsip. Yang pertama protokol COVID yang ketat, yang kedua physical distancing. Itu akan kami terapkan dan beberapa tadi sudah kami sampaikan bahwa ke depan bahkan nanti sosialisasi kami akan menerapkan itu. Terus tadi sukses partisipatif kontestan. Wah itu Pak Sanusi memang mancing-mancing senengannya kontestan. Ya tentu bahwa untuk meningkatkan demokrasi itu selain partisipasi juga hal yang lain. Partisipasi didorong oleh tidak hanya kerja-kerja KPU, kerja-kerja penyelenggara, tapi kerja-kerja semuanya, kerja bersama, termasuk peningkatan indeks demokrasi, termasuk kontestan, pasangan calon yang akan mendaftar. Saya meyakini lah bahwa figur pasangan calon itu akan memberikan dampak pada kenaikan partisipasi. Terakhir saya ingin mengutip pernyataan dari Mas Sabto tadi, pollingnya ada 60% memilih. Kalau 60% di masa pandemi, saya meyakini lah kita akan meningkat dari pilkada 2015 lalu yang cuma 60,1%, ini 60%. Nah, kok optimis lah, kita masih di atas pilkada 2015 lalu lah, yang cuma 60,1%. Kira-kira itu, Mas Anam, sekali lagi bahwa new normal ini mari kita pandang dengan optimisme, mari kita pandang dengan penuh semangat, tentu saja sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Mas. Kemudian saya lanjutkan ke tadi pertanyaannya juga ditujukan ke Pak Saifuddin Juri, Mas Saifuddin Juri, Bawaslu. Silakan Mas. Mas Saifuddin. Terima kasih Mas. Jadi Mas Pateh, staf Bawaslu Lembang ya. Nah, ini sama ya dengan KPU. Kita memang prosesnya adalah untuk pencegahan. Jadi pencegahan bagaimana teman-teman penyelenggara ini nanti bagaimana tidak tertular dengan penerapan ketat untuk social distancing, untuk menekan protokol kesehatan dan sebelum memakai masker dan sanitizer dan sebagainya yang juga kita sediakan kan seperti itu. Maka kita anggarkan gitu. Kita anggarkan nanti teman-teman itu ketika masker dan sanitizer atau cuci tangan dan sebagainya kita sediakan untuk antisipasi kita jangan sampai terkena kan gitu. Dan apabila mudah-mudahan tidak terjadi kan seperti itu ya, apabila terjadi misalkan di salah satu negara kita ada misalkan yang terkena itu, maka nanti ini kita juga masih menunggu PKPU seperti apa, tetapi kita akan menghandle seperti jajaran di atasnya, macam ada misalnya yang tidak bisa melaksanakan tugas pada jajaran di atasnya dari Bawaslu nanti akan TPS juga seperti itu, nanti jajaran di atasnya akan membackup seperti itu.
Kalau untuk proses PAW dan sebagainya, itu kemarin kita juga sempat koordinasi dengan Bawaslu provinsi, diusahakan tidak dilaksanakan seperti itu ya. Jadi mungkin memang misalkan ada kemungkinan yang karantina dan sebagainya, itu nanti akan diambil oleh teman di atasnya. Itu ya, tetapi terutama antisipasi kita dan kita menyelenggarakan pilkada lanjutan ini syaratnya adalah terpenuhinya dari pemerintah kan itu. Jadi pemerintah untuk kelengkapan APD kita. Jadi kita mau menyelenggarakan tetapi dengan syarat APD kita dipenuhi kan seperti itu. Protokol kita dipenuhi, kesehatan kita. Itu yang upaya kita seperti itu. Terus langsung saja ya. Jadi ini kemarin tadi Mas Heri sempat menyinggung bagaimana nanti kalau wartawan ini kesulitan untuk mencari informasi sebenarnya karena tidak ada jaminan yang untuk protokol kesehatannya. Nah, ini kebetulan saya kalau di Bawaslu ada di Humas, nanti silakan saya ke kantor. Gitu. Kita juga setiap hari update itu website kita itu informasi kita selalu update. Pendapat kita, kegiatan kita yang ada di Bawaslu kita selalu update di website kita dan medsos kita. Nah, mungkin ketika Mas Eli membutuhkan informasi itu bisa mengaksesnya atau bisa langsung ke kantor, itu tenang Mas. Ya, data selalu kami siapkan kan itu. Itu ngeten Mas Anam. Oke, Mas, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini tadi kan berkaitan juga dengan peran media juga. Kalau medianya ini mungkin dari saya juga ya. Kalau mungkin medianya hanya mengutip pemberitaan itu dari apa yang diberikan oleh KPU atau Bawaslu atau penyelenggara lainnya lewat media daring atau chat pribadi lah gitu lah Mas Jadi. Bagaimana soal kualitas isinya, kontennya, Mas? Kan berbeda. Wartawan itu terjun langsung melihat melihat situasi, ya kan, pengamatan, observasi, dan hanya menerima berita langsung. Itu kan pasti beda, Mas, antara observasi dan menerima langsung. Bagaimana Mas Ari menjawabnya? Ya. Jadi ini yang penting gini, jadi ketika apa yang dibutuhkan oleh teman-teman media dan kita juga sering ada konferensi pers, wartawan juga sering ke kantor, apa yang dibutuhkan lembaga publik dan media, apa yang dibutuhkan selama informasi itu bukan informasi yang dikecualikan ya, karena ada informasi yang dikecualikan gitu ya, ada informasi yang untuk umum dan juga ada informasi yang dikecualikan yang itu juga ada aturannya kan, ya, aturannya dari Komisi Informasi itu pasti akan kami sampaikan sedetail mungkin. Terima kasih Mas. Coba Mas Ari, silakan Mas Ari. Oke. Jadi begini Mas Anam, kita tadi berbicara sesuai dengan porsi masing-masing ya. Mas Wisnu sebagai penyelenggara sudah tepat memang sudah harus mengungkapkan soal optimisme bagaimana kita nanti akan melewati dan menyelenggarakan pilkada ini dengan sehat dan seterusnya. Sebagai penyelenggara beliau harus kokoh, harus kuat dan harus menyampaikan itu. Saya mendukung itu. Tapi saya juga menyadari bahwa beban KPU ke depan dan Bawaslu itu akan 2 kali double lebih berat. Tapi saya tidak mau ngendon-ngendoni beliau. Karena beliau memang harus mengatakan harus sehat dan harus siap melaksanakan itu. Selain beban penyelenggaraan pilkada itu sendiri, ada beban kesehatan yang memang harus beliau-beliau ini pertaruhkan juga. Dan betul bahwa di sana ada dukungan pemerintah daerah memang harus all out di sana. Tidak boleh kemudian ketika kita sepakati bersama, Desember kita lakukan pilkada, tetapi ada satu pihak yang gandol. Itu juga nggak bagus juga. Misalnya pemerintah daerah tidak memberikan dukungan finansial untuk pengadaan APD dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian soal dengan media? Di awal tadi saya sampaikan gambaran bagaimana
media sedang menghadapi persoalan sendiri di tengah pandemi, itu sebagai message-nya adalah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa kehidupan new normal atau kenormalan baru ini jangan kemudian diartikan sebagai normal seperti yang sebelum pandemi. Ini memang sudah merubah semua tatanan kehidupan kita, termasuk bagaimana gaya berkomunikasi kita. Cara membangun komunikasi kita juga sudah berubah. Kalau secara fisik, dulu kita berkomunikasi bisa melihat gerak bibir lawan bicara, sekarang sudah nggak bisa karena tertutup oleh masker. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan pola komunikasi yang sebelumnya dilakukan face to face, kemudian berubah menjadi daring. Jadi protokol ini memang sudah diberikan oleh pimpinan perusahaan media masing-masing kepada wartawannya di lapangan untuk seminimal mungkin melakukan pertemuan fisik dan memperbanyak melakukan komunikasi secara daring. Ini sebenarnya bagian dari upaya perusahaan media untuk melindungi pekerjanya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa digali dengan model wawancara yang dilakukan dengan daring? Apakah itu cukup akurat? Apakah itu cukup kredibel? Ya, kalau jujur dikatakan bahwa wawancara dengan telepon pasti akan jauh lebih tidak akurat daripada datang di lapangan. Itu sudah pasti. Saya akan disalahkan oleh banyak orang ketika saya mengatakan wawancara dengan daring dengan langsung akan sama hasilnya juga. Babak belur saya akan dimarahi oleh banyak orang. Karena faktanya seorang wartawan, seorang jurnalis memang harus datang ke lokasi, mereportase, dan menyampaikan apa yang dia lihat secara kasat mata. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa situasi ini adalah situasi yang luar biasa. Situasi pandemi di mana ada banyak keterbatasan-keterbatasan yang kita alami bersama, baik dari penyelenggara pemilihan kepala daerah maupun dari media sebagai salah satu organ untuk menjadi pengawal pilkada ini. Nah, solusi-solusi teknis yang disampaikan oleh Mas Saifuddin Zuri seperti menyediakan humas dan sebagainya memang cukup membantu, tapi saya pikir perlu kemudian di breakdown lebih teknis. Misalnya di kota Kediri maksudnya, di kota Kediri itu pola konferensi pers sudah tidak dilakukan secara fisik. Sesuai dengan protokol gugus tugas, itu konferensi pers yang dilakukan secara fisik tidak lagi direkomendasikan. Sehingga semua bentuk konferensi pers yang dilakukan oleh otoritas penyelenggara negara kepada media, itu dilakukan melalui aplikasi Zoom seperti kita saat ini. Ini memang protokol yang masih masih direkomendasikan kepada penyelenggara negara maupun kepada media dalam melakukan konferensi pers. Tetapi di beberapa daerah yang lain, saya lihat di Tulungagung misalnya, itu Pak Bupatinya sudah melakukan konferensi pers secara fisik walaupun dengan physical distancing. Tetapi beberapa organisasi media seperti AJI itu dengan tegas masih sampai detik ini masih menolak dilakukannya konferensi pers secara fisik. Nah, ini yang saya pikir kendala-kendala teknis ini yang perlu nanti kita bicarakan lebih lanjut dengan KPU atau kepada Bawaslu soal bagaimana mensiasati pola komunikasi biar efektif dan tetap mengedepankan kaidah protokol kesehatan, rekomendasi dari tim gugus tugas. Ini tentu akan membawa implikasi besar, misalnya ada budget lebih kepada KPU atau Bawaslu untuk membangun infrastruktur komunikasi misalnya. Nah, ini yang saya pikir mulai harus difikirkan bahwa kos komunikasi kita di tengah pandemi ini akan jauh lebih mahal daripada komunikasi kita sebelum pandemi. Ya kemudian syukur-syukur nanti teman-teman KPU bisa memberikan masker juga kepada teman-teman media yang mau melakukan peliputan. Nah, ini syukur-syukur karena ya ketika itu ditindaklanjut kami juga akan minimal ikut membantu berdoa supaya pemerintah daerah bisa membuka keran anggarannya kepada KPU dan Bawaslu. Nah, ini joke.
bahwa ketika direspon ya alhamdulillah. Saya pikir Mas Anam bahwa kondisi media yang kondisi pandemi yang saat ini memang tidak boleh melunturkan kaidah jurnalistik, kaidah profesionalitas dalam bekerja, verifikasi penting, tetapi bahwa yang harus disadari ada situasi kenormalan baru yang tidak sama seperti normal sebelumnya. Ada pola komunikasi yang berubah, ada pola bekerja wartawan yang berubah, dan itu juga harus bisa dipahami. Yang penting kita berharap supaya ini tidak menurunkan partisipasi media dalam melakukan pemberitaan, terlebih-lebih partisipasi pemilih dalam mengikuti proses pemilihan suara nanti. Saya pikir itu Mas Anam. Oke ya Mas, terima kasih Mas atas tanggapannya tadi soal saya. Yang memang harus prinsipnya juga memperhatikan keselamatan wartawan juga. Dan itu juga perlu diperhatikan soal masker pada KPU dan Bawaslu ya. Jangankan wartawan Mas. Semuanya lah yang datang ke KPU langsung kasih masker gitu mungkin ya kayak gitu. Oke. Ini saya minta tanggapannya ke Pak Sabta ini. Tadi soal pernyataannya Pak Sanusi tentang tidak hanya partisipasi publik tapi juga partisipasi kontestan ini. Gimana Mas Sabta menanggapi pernyataan ini? Silakan Mas Sabta. Bisa Mic-nya, Mas. Mic-nya di-unmute dulu Mas. Ya, baik. Jadi terkait dengan apa yang tadi yang disinggung oleh Pak Sanusi, memang ini saya kaitkan juga tadi penjelasan dari Mas Hari TW. Jadi terkait dengan proses rekomendasi. Rekomendasi ini adalah berita yang seksi, tapi pada saat ini justru kurang begitu menarik. Nah, dukungan tentunya proses-proses ini kan harus kita cari benang merahnya. Kenapa? Kalau dulu itu begitu sudah memulai masuk tahapan penjaringan saja, penjaringan di partai politik dalam rangka untuk pendaftaran proses bakal calon. Ini aja tiap hari beritanya sudah luar biasa. Nah, akan tetapi saat ini ya memang karena media sendiri ini terbatasi ataupun juga membatasi diri dalam proses-proses untuk bisa menyesuaikan dengan situasi yang saat ini, di mana untuk menggali berita atau mencari informasi dan publikasi dalam pemberitaannya ini kan harus memperhatikan sisi-sisi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Tentunya hal ini berimbas pada publikasi atau pemberitaan terkait dengan proses menjelang pencalonan yang akan dilakukan oleh KPU. Nah, terkait dengan partisipasi pemilih tadi kan sudah kita jawab terkait dengan masalah partisipasi dalam kontestasi pencalonan. Di sini memang Kabupaten Kediri ada satu hal yang saya pikir ini menjadi satu tantangan khususnya pada penyelenggara. Kita memiliki 50 kursi. Ya, 50 kursi di DPRD. Nah, di 50 kursi ini hanya satu partai politik yang bisa mengusung sendirian tanpa harus berkoalisi. Nah, kemudian partai-partai yang lain ada yang 5 kursi, ada yang 4 kursi, ada yang 3 kursi, kemudian ada yang 9 kursi. Nah, tentunya dengan komposisi yang seperti ini, harusnya dalam proses menuju kualitas demokrasi ini bisa di Kabupaten Kediri ini bisa lebih baik, tentunya
harus bisa partai politik ini juga bisa memberikan satu pelajaran dan pendidikan politik yang baik pada masyarakat dengan melakukan satu proses penjaringan-penjaringan yang tidak model demokrasi transaksional. Ya mohon maaf kalau saya bilang itu. Sehingga dengan kekuatan yang ada itu bisa saja kemudian membuat satu kondisi ya ataupun gerakan politik untuk bisa mengarahkan pada memborong semua partai politik ya sebagai pengusung nanti dalam proses pencalonan untuk memunculkan calon tunggal. Nah, ini yang isu-isu yang saat ini yang mungkin juga perlu dan saya yakin semuanya juga mendengar ya di media dan juga sudah beberapa kali ini juga dimuat di Kabupaten Kediri. Nah, tentunya ini tidak terlepas juga peran dari KPU dan juga Bawaslu itu juga untuk bisa memberikan satu semacam dorongan-dorongan pada partai politik selaku pengusung untuk bisa memberikan ruang kepada calon-calon, bakal calon yang terbaik yang bisa untuk bertarung ya dalam kontestasi pilkada nanti, tentunya dengan tetap kalau melihat dari komposisi yang ada yang mestinya kan bisa sampai 4 pasangan calon yang diusung oleh partai politik ya, itu yang di luar perseorangan. Nah, akan tetapi dengan kemunculan yang fenomena yang isu-isu yang berkembang saat ini, isu untuk memunculkan calon tunggal ini meskipun secara aturan ini tidak ada yang dilanggar, tapi secara etika politik ini kurang bagus ya. Jadi kita berharap partai politik yang ada dan pada kesempatan ini senyampang di sini pesertanya mungkin juga ada yang dari partai politik, ini bisa didengar, bisa memberikan satu ruang dan kesempatan kepada bakal-bakal calon yang memang berkualitas ya, bukan hanya mengandalkan kekuatan finansial yang ada, tapi memang benar memberikan memiliki kemampuan yang ada untuk bisa bertarung memperebutkan kursi pimpinan kepala daerah di Kabupaten Kediri nanti. Nah, ini yang harus dibangun, terus diberikan semacam dorongan-dorongan dan juga pemahaman agar tidak mengerucut dan memunculkan kemungkinan calon tunggal. Ini yang perlu yang menjadi. Ya memang ini kalau saya dari pihak luar, ya saya selaku akademisi, bukan dari pihak penyelenggara, tentunya kami hanya bisa memberikan satu support aja kepada pihak-pihak yang terkait di sini. Tapi kan kewenangan untuk bisa masuk terlalu dalam ini kan tidak saya miliki ya, sehingga hal ini saya pikir tetap kembali lagi pada partai politik itu untuk bisa memberikan satu pendidikan politik yang baik pada masyarakat, memberikan kualitas demokrasi ini di Kabupaten Kediri ini bisa lebih baik sehingga nanti bermunculan calon-calon yang terbaik yang bisa memperebutkan kepala daerah di Kabupaten Kediri ini dengan cara-cara yang beretika dan bermartabat ya. Saya rasa mungkin itu yang bisa. Kalau prediksinya gimana, Mas? Prediksi pribadi, kira-kira tetap calon tunggal atau ada calon yang lain lebih dari satu? Prediksi kira-kira, Mas. Nah, kalau sampai per saat ini kan baru memunculkan 2 partai politik itu aja yang masih yang masih memunculkan rekomendasi pada pasangan calon yang akan
didaftarkan ke KPU, akan tetapi partai-partai yang lain yang belum, tapi kelihatannya arahnya nanti ini yang kita khawatirkan di kolaborasi dan kemudian koalisi yang menjadi koalisi yang gemuk, sehingga ruang dari partai politik yang ada itu tidak memenuhi untuk bisa mengusung pasangan calon. Nah ini yang kita khawatirkan ya. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Tapi arah-arah seperti itu sepertinya sudah mulai mengarah. Ini harus dibangun agar kualitas pilkada di Oten Diri ini bisa lebih baik. Yaitu kerjaan semua, khususnya pada penyelenggara pemilu ini. Dorongan-dorongan ini perlu diberikan pada pihak partai politik. Oke, terima kasih Mas Sabta. Kita lanjut ke ini pertanyaan dari grup chat. Ya. Yang pertama dari Fajrul Amin. Saya kira pertanyaan nomor 1, ini pertanyaan untuk KPU ya. Bagaimana meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi, kemudian bagaimana ini, yang penting ini nih, bagaimana gambaran proses kerja PPDB ini, yang sebenarnya lagi direkrut ini. Untuk KPU, kemudian ada dari Mas Bahrul Ihsan, bagaimana penerapan PKPU yang dibuat dalam kondisi new normal ini, apakah ada modifikasi peraturan yang akan diterapkan? Jadi saya kira pertanyaan juga untuk KPU. Silakan Mas Wisnu. Terima kasih penanya Mas Fajrul Amin. Bagaimana meyakinkan masyarakat pasti. Mungkin saya akan meminjam dari Mas Sabta ya, selaku senior, beliau ketua KPU. Nah, ada namanya sosialisasi, edukasi, dan simulasi. Itu masukan betul. Jadi malam ini saya mendapatkan clue betul dari akademisi. Selama ini hanya ngomong sosialisasi. Walaupun sebenarnya edukasi itu lebih ditekankan lagi. Kita akan meyakinkan itu, sosialisasi, edukasi, dan yang terpenting kami akan berusaha meyakinkan agar masyarakat itu merasa aman dan nyaman dalam menggunakan hak pilihnya dalam pilkada di masa new normal ini. Itu prinsipnya. Kami akan gencarkan betul, bahkan kami akan menggandeng gugus tugas, kami akan menggandeng stakeholder terkait agar menggandeng ini tentu dalam ranah yang independensi ya, mandiri, netral ya. Ada Bawaslu di Semprit untuk. Nah, akan menggandeng stakeholder terkait untuk meyakinkan pemilih, untuk meyakinkan masyarakat agar mereka enjoy, mereka nyaman, mereka merasa aman menggunakan hak pilihnya di pilkada new normal ini. Saya kira masih banyak waktu, masih cukup waktu lah. Ini tahapan Juni sudah mulai aktif. Ini 15-17, masih 2 hari. Kami masih cukup waktu untuk mengeksekusi itu, kami masih cukup waktu untuk membuat modifikasi, masuk ke website-nya, modifikasi, terobosan-terobosan, yang itu tetap dalam rangka substansi aturan. Nah, sekali lagi, kami akan bekerja sama dengan stakeholder terkait, gugus tugas, Pemda, dan sebagainya. Namun dengan tetap menjaga kemandirian kami, tetap dengan menjaga netralitas kami. Guna meyakinkan pemilih, yang penting pemilih itu nyaman, pemilih aman. Dengan apa? Dengan gencar sosialisasi dari berbagai cara. Dari berbagai segmen. Kita punya 7 segmen, tapi kita bisa perlebar lagi dengan segmen-segmen daring seperti ini. Kemudian, bagaimana gambaran proses kerja dari PPDB yang sebentar lagi direkrut. KPU Kediri menyiapkan 2 skenario. Jika tetap dengan PKPU yang lama, door to door, kami akan menerapkan skenario itu mengantisipasinya dengan face shield APD yang komplit. Tentu
ini menjadi PR kita. Yang kedua, jika nanti menggunakan diskusi dengan RT, RW atau stakeholder terkait. Kedua pola itu tentu dengan protokol kesehatan yang kuat. Protokol kesehatan yang ketat dengan physical distancing. Dan kali ini, insya Allah lah, KPU Kediri menjamin keakuratan data dari bahan coklit kami. Insya Allah PPDB tidak akan banyak bekerja, tidak akan banyak aktivitas. Kami ditarget 10% AKWK bahan coklit kita ada perubahan. Insya Allah nggak ada. Karena apa? Saya sampaikan kebetulan ini di bidang saya. Begitu DP4 kami terima dari KPU RI, kami langsung sinergikan dengan Dispenduk Capil. Kami sudah koordinasi dengan Dispenduk Capil Kediri untuk menghabisi TMS. Jadi pemilih pindah keluar kita habisi, pemilih meninggal sudah kita keluarkan, sehingga ini hampir matang. Artinya tinggal menunggu pemilih pemula di bulan September, Oktober, November, Desember. Itu saja saya kira. Gitu prosesnya. Kemudian tadi apa ya? Penerapan PKPU yang membuat kondisi normal. Apakah ada modifikasi? Bahasa kami tidak modifikasi, Mas. Jadi KPU tetap menjadi pijakan kami, pijakan teknis kami bergerak. Namun demikian kami akan berkreasi, bervariasi untuk memudahkan PKPU itu terlaksana dengan sesuai kondisi COVID, dengan tidak menabrak aturan. Jadi bahasanya bukan modifikasi, tapi variasi penerapan PKPU dengan tidak merusak atau menabrak substansi yang ada. Kira-kira itu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Mas Wisnu atas penyampaiannya. Saya kira cukup jelas ya tentang PPDB dan lain sebagainya. Karena kita juga menunggu PKPU tentang PPDB itu, Mas ya. Jadi apakah memakai yang lama atau yang baru itu mungkin nanti saya tanyakan ke Yarsa kalau masih ada di sini. Kemudian ini ada lagi pertanyaan yang ini juga ditujukan ke KPU nih. Kayaknya KPU banyak pertanyaan ini juga tentang rekrutmen PPS, rekrutmen PPS. Kemudian ya itu saja mungkin karena waktunya sudah habis. Singkat saja, Mas. Sekaligus closing statement mungkin. Oke. Ini pilkada yang apa ya? Ini ada pertanyaan sih, saya baca dulu. Sebenarnya kalau ngomong rekrutmen seleksi PPS sudah sangat normatif. Artinya bahwa kami diawasi oleh Bawaslu. Terkait ada dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh pertanyaan ini sudah clear diselesaikan oleh Bawaslu. Kami diklarifikasi oleh Bawaslu dan clear. Akhirnya kami selesai dengan penetapan. Itu sudah clear ya. Sudah clear, sudah beres dan sudah menjadi catatan kita semua. Dan itu sudah clear. Terus saya juga ingin menyampaikan bahwa pilkada new normal ini memang menjadi hal baru buat kita. Sejarah bagi kita semua. Sejarah yang mungkin semoga tidak terulang. Kabupaten Kediri memang pilkadanya pilkada uji coba. 2015 lalu peralihan undang-undang dari 32 2004 ke Undang-Undang Pilkada 1 2015 yang awalnya akan diambil alih oleh DPR. Yang kedua, Pilkada 2020. Sebetulnya kita merencanakan smooth, tapi alam berkehendak lain. Ada pandemi yang mau nggak mau kita harus menyesuaikan itu. Nah, sejarah ini, insya Allah kami Kabupaten Kediri sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Kami meyakini dengan petunjuk arahan pimpinan kami,
Kami akan melaksanakan itu dengan target tidak hanya partisipasi. Kalau partisipasi mungkin oke, terlaksana dengan sehat, terlaksana dengan lancar, sukses, partisipasi meningkat. Tapi target goal kami terbesar adalah meningkatkan indeks demokrasi di Kabupaten Kediri. Sebenarnya itu tadi. Bahwa tentu KPU tidak bisa bergerak sendiri, tentu KPU tidak bisa bergerak tanpa dukungan stakeholder terkait, segenap warga masyarakat Kabupaten Kediri. Sekali lagi, mohon dukungan, mohon kerjasamanya, bantu kami, backup kami, kaitannya dengan pilkada di era new normal. Mari kita laksanakan pilkada Kabupaten Kediri dengan sehat pesertanya, sehat penyelenggaranya, sehat pelaksanaannya, dan meningkatnya indeks demokrasi di Kabupaten Kediri. Saya itu, moderator. Terima kasih Mas. Lanjut ke Mas Saifuddin untuk statementnya, closing statementnya. Mic-nya Mas, mic-nya. Jadi kita sebagai penyelenggara ya di tingkat bawah melaksanakan amanat dari Perpu nomor 2 tahun 2020 bahwa pelaksanaan pilkada harus dilanjutkan seperti itu. Kita harus siap dan kami yakin bahwa semua peraturan baik nanti PKPU yang akan diturunkan atau Perbawaslu semuanya sudah mengatur semuanya pelaksanaannya sesuai dengan aturan dengan protokol kesehatan yang ada, sehingga kita sebagai penyelenggara bisa nyaman dalam melaksanakannya dan kita menerapkan apa yang ada aturan itu dengan baik di jajaran atas sampai bawah, dan masyarakat juga nyaman nanti datang ke TPS ya, tidak ada keraguan, sehingga apa yang kita harapkan penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Kediri ini berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat juga baik, sehingga kita nanti menghasilkan pemimpin yang baik pula dan berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar dengan pilkada pokoknya pemimpin, tapi bagaimana kualitas penyelenggara dan juga kualitas demokrasi kita untuk menghasilkan pemimpin di Kabupaten Kediri. Terima kasih Mas Anam. Terima kasih Mas Saifuddin Judi dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri. Kemudian Mas Zari Triwarsono. Statementnya Mas, closing statementnya. Ya, ini memang situasi yang baru kita alami semua. KPU, Bawaslu, media, masyarakat, dan harapan kami adalah bahwa masyarakat atau siapapun bisa memberikan ruang untuk memaklumi kalau misalnya ada hal-hal yang memang belum bisa berjalan kalau dikompetkan dengan penyelenggaraan pemilihan yang tahun sebelumnya. Karena memang situasi yang baru kita alami dan kita berharap supaya situasi ini akan tetap bisa membuat para penyelenggara seperti Mas Wisnu untuk bisa memenuhi target 60 lebih tadi persen yang disampaikan, katanya beliau sangat optimis akan bisa mencapai partisipasi di atas 60%. Itu sudah bagus. Dan yang terakhir, partai politik ini yang penting juga untuk didorong partisipasinya. Jadi bukan hanya menjadi beban KPU, tetapi partai politik sendiri. Jadi tadi kayaknya ada Mas Lutfi, tapi saya yang sudah live duluan. Harusnya Mas Lutfi ini yang bisa mewakili partai politik, bahwa ketika nanti kontestannya satu atau bahkan itu satu ya maju nek kemudian mundur ora gabluk iki engko. Nah itu tanggung jawabnya ada di Mas Lutfi dan para partai politik. Jadi masyarakat melalui kami media akan memberikan punishment, akan memberikan sanksi kepada partai politik kalau misalnya nanti kontestan pilkada ini hanya satu orang. Saya pikir itu Mas Anam, terima kasih.
Moderator. Sorry, saya ulangi. Jadi nanti kita juga akan memberikan closing statement kepada Wiwiyarsa setelah tentunya pemateri terakhir. Silakan Mas Sabta untuk memberikan closing statement-nya. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi saya kira apa yang didiskusikan tadi sangat baik sekali. Saya ingin menambahkan beberapa hal bahwa memang peraturan KPU tentang penyelenggaraan pemilihan ya, dalam masa bencana non alam COVID-19 ini masih dalam proses ya. Kami sudah bersurat kepada DPR, Komisi 2 dan pemerintah. Ya, informasi awal memang hari ini ya dilakukan konsultasi, tapi ternyata ada perubahan. Mudah-mudahan Senin minggu depan itu sudah bisa dilaksanakan gitu. Nanti tentu ya setelah ini dilakukan akan dilakukan harmonisasi, kemudian diumumkan ya, diumumkan. Dan kemudian tentu ya, tidak akan selesai di situ. Ini juga perlu disosialisasikan, kemudian juga perlu dipikirkan aspek-aspek teknisnya. Mas Sabta ya. Mohon izin Mas Sabta, ini periode kapan ya? Saya 2 periode di KPU Provinsi Bali, pernah juga di Bawaslu, jangan-jangan kita pernah ketemu ya. Saya sejak tahun 2008 ya, jadi penyelenggara gitu. Di tengah tahun berapa Mas? Yes, betul. Dulu kan waktu rakor di Bali itu, di Denpasar mungkin. Ya mungkin ya, pernah ya. Kan pernah dulu Denpasar itu ya. 2000 itu 2000 kalau tidak salah 2012. 2012 ya. Iya, di Denpasar ya. Ya, baik ya. Saya kira ini diskusi yang sangat baik. Jadi baguslah ya. Jadi para senior itu sharing ya, sharing pengalaman ya kepada yang sekarang bertugas begitu. Ya, kita dukung selalu. Ya. Kita Dan support. kami juga betul Mas tadi yang disampaikan. Jadi kalau sekarang kan sosialisasi ya, kalau edukasi itu kebanyakan pemilih ya. Dan kami juga sudah merencanakan untuk melakukan simulasi. Tadi betul ya. Ini kan dalam konsep itu kan ada teoretika, ada praktektika ya. Kalau kita berwacana saja itu berdiskusi mungkin sebagian kita akan lupa. Tapi kalau kita praktekkan, mungkin di sana kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang akan lebih melekat dalam memori kita gitu. Jadi kami sudah pleno di KPRI, direncanakan dalam waktu dekat akan ada simulasi ya. Pertama terkait dengan simulasi e-rekap yang dikembangkan sistemnya di KPU. Kemudian selebihnya juga akan dilakukan simulasi terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Bahkan ada rencana ya di samping nanti untuk KPRI pesertanya adalah mungkin komisioner dan jajaran sekretariat, juga direncanakan untuk sebagian di antara peserta itu akan dibuka untuk publik ya. Itu gagasan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi ingin melihat bagaimana kira-kira situasinya, dan dari itu ya tentu nanti bisa dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan pembenahan terhadap juknis di lapangan gitu. Saya kira itu. Kemudian memang kalau saya lihat sebetulnya KPU ada sedikit kendala ya. Kenapa? Perpu nomor 2 tahun 2020 itu kan lebih mengatur kepada tata cara untuk menunda dan melanjutkan, kemudian pihak-pihak siapa saja yang melakukan rapat bersama untuk memutuskannya gitu. Dalam hal ini tentu KPU, DPR dan pemerintah. Tetapi dia tidak mengubah ya atau menghapuskan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 gitu. Ya, jadi kondisi hukumnya bahwa Undang-Undang 10 2016 itu tetap berlaku. Kemudian dengan Perpu dan kemudian PKPU yang sedang disusun ini adalah bagaimana mengadopsi
protokol di dalam konteks norma undang-undang tadi begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi substansi filosofisnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini yang terakhir ya. Saya mengapresiasi ya diskusi ini, dan tentu kami berdoa semoga penyelenggaraan pilkada di kabupaten setempat ya ini di Kediri nanti akan bisa berjalan dengan baik, dan tentu persiapan-persiapan ini harus dilakukan dari awal. Jadi saya setuju tadi ada pemikiran bahwa penyiapan penyelenggara, ya, KPU maupun Bawaslu, demikian juga masyarakat dan peserta itu memang harus dilakukan dari awal. Dalam rancangan PKP ini juga sudah diatur ya, misalnya bagaimana kalau ada pemilih yang suhu tubuhnya di atas atau minimal mencapai 38 derajat misalnya, ya ini sudah diberikan antisipasinya, sebagaimana terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan ya, perlakuannya bagaimana. Jadi semaksimal mungkin dicoba untuk diantisipasi, tapi namanya kita juga baru belajar ya, tentu ini tidak sempurna dan banyak kekurangan. Maka nanti di lapangan ya, setelah melalui sosialisasi, melalui edukasi yang disampaikan tadi, ya kita lakukan simulasi, dan mudah-mudahan ini Mas Wisnu dan teman-teman ya, dan juga Bawaslu bisa merencanakan satu simulasi ya dalam beberapa tahapan penting yang dicoba untuk dibuat sedemikian rupa sehingga mendekati kenyataannya gitu. Dengan protokolnya, dengan jumlah pemilihnya, dengan tata caranya, dengan pengawasannya, dengan formulirnya itu. Nah itu mungkin bisa direncanakan dari sekarang, tapi nanti saya kira pelaksanaannya mohon ditunggu ya setelah PKPU ini diundangkan, sehingga setidaknya ada arah ya bagaimana kira-kira formatnya ke depan gitu. Sekali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tentu forum ini sangat bermanfaat ya, dan semoga bisa dilanjutkan pada kesempatan lain pada masa yang datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Mas Diwiarsa dari Komisioner KPU RI yang telah memberikan closing statement. Jadi luar biasa sekali. Saya juga sangat terima kasih sekali juga telah berkenan hadir pada diskusi yang kecil ini sehingga kesannya menjadi diskusi yang besar. Next nanti mungkin kita bisa mengundang Diwiarsa untuk menjadi narsum Mas ya. Insya Allah siap Mas ya. Saya mohon izin sepanjang tidak ada kendala waktu ya, nanti kita cari waktu supaya sama-sama bisa. Karena begini, sekali lagi saya berkeyakinan bahwa leading sektor ya, ini kan kita berbicara pemilihan atau pilkada. Jenengan ininya, kami kan lebih kepada regulasi dan supervisinya, tapi prakteknya ada di daerah gitu ya. Tentu masukan-masukan di daerah ini menjadi sangat penting. Nanti silakan dicari waktu agar sama-sama bisa. Demikian. Terima kasih Mas Diwiarsa, Komisioner KPU RI. Selanjutnya yang terakhir dari Mas Sabta, closing statement-nya Mas, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama bahwasannya harus kita pastikan kesiapan para penyelenggara pemilu baik dari unsur KPU maupun Bawaslu dalam semua tingkatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan undang-undang maupun PKPU dan Perbawaslu. Selanjutnya tadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Nah, untuk itulah kita berharap penyelenggara betul-betul melakukan 3 hal tadi: sosialisasi, edukasi, dan simulasi. Nah, ini yang menjadi pokok penekanan pada saya. Selanjutnya yang terakhir adalah pelaksanaan pilkada khususnya di Kabupaten Kediri harus bisa memberikan pendidikan politik yang lebih baik pada masyarakat sehingga peran serta dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan demi kesuksesan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dan tingkat partisipasi masyarakat
bisa tinggi, tentunya juga tingkat partisipasi dari partai politik, penyelenggara, dan seluruh elemen yang terkait ini pun juga memberikan kualitas yang lebih baik. Ya. Dan yang terakhir, semoga pelaksanaan pilkada dan jadi nanti bisa berjalan dengan aman, lancar, sukses, dan bisa menghasilkan kepala daerah yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat kita bersama. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya dan juga khususnya pada Beli Iwaraka. Oke, terima kasih atas closing statement-nya Mas Hatta dan terima kasih kepada seluruh pemateri dan partisipan yang hadir pada acara diskusi ini. Dan kepada Biwirsa yang telah berkenan hadir pada diskusi kecil ini. Terima kasih semuanya. Untuk panitia kita juga akan menyediakan sertifikat, bisa menghubungi narah hubung yang tersedia di flyer gitu. Dan sekali lagi terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa ayanaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Terima kasih ya. Ya, sampai ketemu ya. Saya mohon diri. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pimpinan, matur suwun. Salam hormat selalu. Materi dan jos-jos tenan nama ya. Thank you Mas Sabto, luar biasa. Suwun sing akeh. Ya, sama-sama sukses, tetap semangat. Ya. Suwun. Siap. Mas Hamdan, terima kasih. Wah, ini top-top ya. Komisioner tok. Mas Narso Tuban. Ya. Selamat diskusinya untuk Kabupaten Kediri. Sukses. Terima kasih. Cahyo. Oh ya Cahyo, Sekjen Istri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Cahyo. Matur nuwun, saya izin geser dulu nggih, kawan-kawan. Terima kasih. Sukses untuk Istri Kediri dari Istri Kota Malang. Terima kasih Mas. Izin live bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas semuanya. Diskusi bisa kita tutup ya. Terima kasih Mas Saifuddin, terima kasih Mas Heri dan lainnya. Terima kasih